Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-44. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di Bait Allah. Di Yerusalem tinggallah orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manasye. Utai bin Amihud, bin Omri, bin Imri, bin Bani dari keturunan Peres bin Yehuda. Dan dari orang Shela ialah Asaya, anak yang sulung dengan anak-anaknya. Dari keturunan Sera ialah Yeuel dengan sanak saudaranya 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodawya bin Hasemua, Yibnea bin Yeroham, Ela bin Uzi bin Mikrih, dan Mesulam bin Sefaka bin Rehuel bin Yibnia. Dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Azaria bin Hilkia, bin Mesulam, bin Zadok, bin Merayob, bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham, bin Pasyur, bin Malkia, dan Masai bin Adiel, bin Yahzera, bin Mesulam, bin Mezilemit, bin Imer. Dengan sanak saudara mereka, kepala-kepala puak 1760 orang, orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub, bin Azrikam, bin Hazabya dari keturunan Merari. Lalu Bakar, Heres, Galal, dan Matanya bin Mika bin Zikri bin Asaf, serta Obajan bin Semaya bin Galal bin Yedutun, dan Berekhya bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman. Dengan sanak saudara mereka, Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore bin Ebyasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah. Seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepali mereka. Sebelumnya Tuhan kiranya menyertai dia. Sakaria bin Meselemya adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu. Ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel melihat itu, mengangkat mereka ke dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah.
Itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matika, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak, orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepuak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeyel, dan nama istrinya ialah Ma'akah. Anak sulungnya ialah Abdon. Lalu Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahyo, Sakaria, dan Miklot. Miklot memperanakan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, Eshbaal. Anak Yonatan ialah Meribaal. Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tahria, dan Ahaz. Ahaz memperanakan Yaira. Yaira memperanakan Alemet, Azmawet, dan Zimri. Zimri memperanakan Moza. Moza memperanakan Bina. Dan anak orang ini ialah Refaya. Dan anak orang ini ialah Elasa. Dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bohru, Ismail, Searaya, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Azel. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini dari 1 Tawarik pasal 9 yang membuat daftar penduduk Yerusalem di masa pasca pembuangan. Daftar penduduk di Yerusalem ini memang penting untuk menunjukkan hubungan mereka dengan berbagai silsilah yang sudah disebutkan di pasal-pasal sebelumnya. Apalagi daftar ini dicatat secara sistematis berdasarkan status mereka: orang awam, imam, Lewi, dan pengerja di Bait Allah. Seorang penduduk Yerusalem akan dengan mudah menemukan nama nenek moyangnya di silsilah yang dicatat di pasal-pasal sebelumnya. Merupakan suatu kesukacitaan dan kebanggaan ketika mereka membaca dan menemukan nama nenek moyangnya itu. Rangkaian nama-nama di pasal 9 ini kemudian ditutup dengan silsilah Saul yang merupakan pengulangan dari pasal 8 ayat 29 sampai 40. Perikop ini merupakan pengantar untuk masuk ke pasal 10, di mana kita dapat melihat kisah akhir hidup Saul dijelaskan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rangkaian panjang silsilah nenek moyang Israel yang ditutup dengan daftar umat pasca pembuangan ini merupakan hal penting untuk dibaca dan dihayati umat Tuhan masa lalu. Bahkan juga merupakan pelajaran penting bagi umat Tuhan masa kini. Gereja atau umat Tuhan di masa kini tidak boleh melupakan sejarah dan masa lalunya. Sejarah masa lalu merupakan bagian pembentukan Tuhan yang menghasilkan gereja masa kini. Masa lalu adalah bukti kesetiaan Tuhan yang membentuk umatnya lewat disiplin dan pengalaman jatuh bangun iman, dan yang terus-menerus menyertai dan memberkati mereka. Masa kini adalah kelanjutan pemeliharaan Tuhan yang membentuk hidup umat Tuhan untuk tetap berlaku setia, disiplin rohani, dan terus memegang imannya di dalam Kristus.
sehingga hidup umat Tuhan di masa kini tetap terus di dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan dengan sejarah masa lalu agar hidup kami di hari ini tetap berlaku setia, tetap mempunyai disiplin rohani, dan tetap memegang iman kami kepada Yesus Kristus, sehingga hidup kami selalu ada di dalam pemeliharaan dan di dalam berkat Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah bersyukur, dan tetap teruslah bersukacita.